Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Abdul Saputro. Dimana lagi kalau bukan di channel YouTube kesayangan kita, Etalase Community. Para mitra Etalase Community, kali ini saya sedang berada di lokasi Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Ciputat Timur. Di sini ada Taman Jajan dan di sini ada beberapa banyak pelaku UMKM. Dan kita akan coba review dan juga akan berkomunikasi dan eksklusif dengan pengelola Taman Jajan ini, dan juga dia adalah juga sebagai pelaku UMKM, yaitu Bang Yasin. Yuk, check it out. Assalamualaikum Bang Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Yasin? Alhamdulillah. Gimana? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini para mitra Etalase Community, kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi di Tangerang Selatan, tepatnya di wilayah Ciputat Timur, Kecamatan Ciputat Timur. Ini ada salah satu lokasi bagus, Taman Jajan, dan ini cukup luas dan diisi oleh para pelaku UMKM. Dan kebetulan beliau adalah seorang pengelola dan juga salah satu pelaku UMKM di Tangsel dan sukses. Hebat. Gimana Tum? Ya, baiklah, walaupun kondisinya lagi pandemi. Oke. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin. Oh iya. Apa namanya? Kita pengennya sih ya walaupun semua dalam keterbatasan, ya kalau bisa pelaku-pelaku UMKM ini tetap bisa bertahan lah minimal. Nah ini di posisi sekarang, di posisi pandemi ini masih jalan nih apa namanya Taman Jajan ini? Untungnya sih kita kan karena sudah adaptasi sama platform yang ada, ya. Pemesanan online, jadi beberapa pedagang yang sudah terbiasa jualan online, mereka bisa survive. Oke. Tapi ada juga pedagang-pedagang yang memang belum terbiasa dengan jualan online, ya belum, bahkan ada yang belum punya akun untuk dagang online-nya, ya akhirnya tumbang juga. Gitu. Ya itulah dinamikanya. Jadi benar-benar terasa ya posisi pandeminya. Khususnya kalau ini untuk di sini sendiri ada beberapa tenan, ada berapa total tenan yang ada di sini? Total slotnya kita ada 15. 15. Pernah sampai penuh semua, tapi ya karena situasi dan kondisinya juga. Sementara ini yang masih eksis itu ada 9. Ada 9 pedagang. Jadi praktis yang kosong itu ada 6. Oh, jadi dari total 15 tenan, posisi pandemi ini kosong atau memang sebelumnya sudah kosong? Kan pandemi udah hampir 2 tahun. 2 tahun, bener. 2 tahun, jadi berproses lah. Jadi selama hampir 2 tahun ini ada tenan lama yang keluar, terus ada juga yang masuk. Ya mungkin pilihan-pilihan itu bagi yang mungkin tutup di satu tempat, pindah ke sini harapannya bisa survive gitu. Tapi ya kenyataannya memang lagi-lagi kita harus adaptif dengan itu usaha online ya. Oke. Yang dibangun strateginya nih sebagai pengelola nih dari dulu sampai sekarang, apa ada treatment yang berbeda-beda nih? Sebetulnya gini ya, kalau sebelum pandemi kita kan memang karena space tempatnya cukup luas, jadi kita banyak aktivitas di tempat kita. Ya mulai dari yang sifatnya hiburan, kita adakan live musik dan lain sebagainya lah. Kemudian acara-acara komunitas, kopdar, komunitas motor dan lain-lain gitu. Terus ada juga acara-acara diskusi. Cuma ya kondisi pandemi seperti ini kan nggak mungkin kita melakukan itu. Betul. Ya walaupun kita sangat butuh aktivitas untuk meramaikan tempat, tapi karena kita juga ya mengutamakan aspek kesehatan, ya kita terpaksa harus meninggalkan cara-cara lama. Ya saya sebagai pengelola sih memberikan masukan lah kepada pedagang untuk lebih mempelajari yang berbasis online-nya gitu. Ya kan banyak platform yang bisa kita jadikan mitra untuk mempromosikan jual dagang ya kita. Termasuk Etalase Community juga sebagai platform juga nanti akan membantu. Mudah-mudahan para mitra Etalase Community juga bisa berkunjung ke sini. Dan ini kalau untuk luas area ini berapa? Bang Yasin? Luas area untuk depan yang kita pakai sampai sana ya? Dari sana ya? Dari sana sampai sana. Nah, tapi kalau untuk yang Taman Jajan itu sekitar 500 meter lah. 500 meter. Total area semuanya 500 meter. Kalau total luas areanya itu hampir 6.000. Oh, 6.000 meter. Nanti di belakang ada kolam-kolam ikan. Oh, ya boleh. Kita akan kunjungi nanti. Jadi total 6.000, tapi space yang ada itu pakai area untuk tenan-tenan 500 meter. Ya, untuk Taman Jajan sekitar 500 meter. Dan total tenannya 15, sekarang sudah terisi 9, masih 06. Gitu. Oke. Ini masing-masing produknya ini memang asli Tangsel sendiri atau pelaku UMKM Tangsel sendiri atau memang
bebas atau kalau seperti apa? domisili pedagang hampir semuanya Tangsel. Tangsel, domisili pedagang ya. Memang untuk jenis kulinernya itu beragam ya. Oh gitu. Ada yang ketupat Padang. Ya. Ada yang masakan khas Sunda, sop iga Sunda, macam-macam lah. Macam-macam. Kita nggak membatasi khas Tangsel karena Tangsel ini kan juga ya adalah beberapa makanan khas kita, tapi kan juga nggak bisa memenuhi semua keinginan konsumen kan gitu. Karena kan di Tangsel sendiri Bang Yasin, ini kan belum ada tempat ya wisata kuliner ya di Tangsel sendiri gitu kan. Khususnya khusus wilayah Tangsel ini kita belum ada nih gitu kan. Ya mudah-mudahan nih Taman Jajan nih disupport nih kan, disupport menjadi salah satu area untuk wilayah Tangsel sendiri untuk orang-orang dari manapun bisa mencicipi wisata kuliner khusus Tangsel ya gitu kan. Saya pikir memang gini ya, kalau wisata kuliner untuk kelas yang middle up mungkin udah banyak pilihan. Sudah banyak pilihan, termasuk ya mungkin yang di mall-mall juga ada. Oh iya betul. Cuma yang sangat dekat dengan masyarakat kecil ini mungkin masih sangat minim ya. Kalaupun ada ya mungkin tempatnya juga terbatas, parkirannya nggak cukup. Makanya kita berusaha memanfaatkan lahan yang ada cukup luas untuk di kelas itu tadi, untuk bisa memfasilitasi pedagang yang kecilnya. Kira-kira seperti itu. Nah ini untuk sewa tenannya sendiri ini para pelaku UMKM ini per bulan kah atau per tahun atau seperti apa dari pengelola? Dan harganya berapa range-nya antara itu? Mungkin para mitra community juga bisa tahu gitu kan. Murah sih sebetulnya untuk dibandingkan dengan taman jajan yang sejenis ini ya, betul. Sangat murah. Itu range-nya mulai dari 1 juta sampai 1.500.000. Oh, 1 juta sampai 1 juta per bulan? Per bulan. 1 juta sampai 1,5 juta, oke. Ya, ya kita ingin memberikan kemudahan lah untuk pedagang. Mungkin ada yang baru mau mulai usaha, kalau langsung bayar 1 tahun atau 2 tahun kan berat. Ya, betul. Investasi di awal, makanya kita buat bayarnya itu bulanan. Oke. Untuk fasilitas sendiri yang disiapkan pengelola untuk orang sewa, para UMKM sewa itu apa yang disediakan? Yang pasti yang paling kita support ya tempat untuk makannya ya. Berapa kali berapa tuh Bang Yasin kalau tahu? Kalau untuk tempat jualannya kita siapkan 3 kali 5. 3 kali 5, oke. Itu bisa masuk dapur, etalase untuk sajinya itu udah cukup banget. Nah terus untuk konsumen makan dine-in kita udah siapkan meja makannya. Cuma memang beberapa waktu lalu ya kita sempat dapat teguran juga Satgas Covid. Satgas Covid. Rame-rame. Iya. Ngelihat meja kursinya masih digelar, terus akhirnya ditumpuk, disegel. Iya. Memang kita harus support pemerintah juga supaya negara kita ini cepat bebas dari Covid lah. Oke. Nah, sekarang melihat kondisi seperti ini, kita juga nggak tahu COVID-19 ini kapan berakhirnya, terutama juga penanganan COVID-19 di Tangerang Selatan sendiri. Harapan dari seorang pengelola dan juga pelaku UMKM di Tangsel sendiri, apa harapan terbaiknya untuk pemerintah seperti apa? Karena ini kan UMKM ini kan harus disupport karena memang mau nggak mau mereka merasakan paling merasakan dampaknya seperti itu. Ya, yang pasti gini ya, kalau dari sisi pemerintahnya saya sih berharap penekanannya bukan hanya penindakan, bukan hanya pelanggaran-pelanggaran sosial, tapi juga bagaimana pemerintah itu memaksimalkan gerakan vaksinasi. Ya artinya kita sih berharap cepat terwujud herd community, kekebalan bersama, sehingga kita udah nggak perlu khawatir lagi gitu untuk usaha. Terus yang kedua untuk khusus di dunia pelaku UMKM kalau di kita kan sini kuliner, ya saya sih berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih, termasuk umpamanya fasilitas kesehatannya itu supaya disupport juga, karena kesadaran masyarakat ini kan berbeda. Kalau pemerintah bisa memberikan support yang cukup, saya pikir konsumen yang datang, pedagang yang ada di sini juga bisa lebih patuh lah sama protokol kesehatan. Artinya harus berkolaborasi dengan pelaku UMKM itu sendiri ya. Keinginan dari pemerintah apa dan keinginan UMKM seperti apa, dan juga kolaborasi dengan masyarakat setempat itu kan. Oke, pihak konsumen. Nah, ini terasa nggak Bang Yasin nih selama pandemi ini
omset. Kalau bicara omset, apakah omsetnya itu drastis menurun nih dari 100% biasanya mencapai berapa dan sekarang nih turunnya tuh anjlok banget kah atau masih stabil atau mungkin masih bisa disiasatin seperti apa? Ya yang pasti saya ini kan selain sebagai pengelola juga ada yang saya jual sendiri juga kan. Oh iya. Nah dari aspek pengelola ya memang pedagang-pedagang tenan-tenan ini biasalah minta mundur waktu bayarnya, terus ada juga yang minta diskon. Iya. Untuk biaya pengelolaan lingkungan, ya uang sampah apa mereka minta kalau bisa ditiadakan dulu. Ya sudah karena memang kondisinya kita sama-sama mengerti, ya saya coba berikan yang terbaik lah untuk tenan. Nah kalau saya sendiri sebagai pedagang, saya sebetulnya punya coffee shop juga di sini. Alhamdulillah tutup mas. Karena gini ya. Kenapa nih? Tutupnya kenapa ini? Karena gini, coffee shop saya itu kan lebih kepada yang manual brew ya, kopi-kopi manual. Itu kan sebetulnya daya jualnya itu nongkrongnya, ngobrolnya. Nah ketika pandemi gini kan nggak mungkin kita buat kerumunan kan ya. Dan nggak mungkin juga di take away ya. Oke. Ya kita juga sebetulnya ada platform-platform yang untuk jualan online, tapi memang ya karena kita kekuatannya ada di tempat, ya sulit. Ya sudahlah kita istirahatkan dulu. Dan ini benar-benar istirahat sampai sekarang. Sudah berapa bulan ini? Sampai bulan ini sudah sekitar 4 bulan. Udah 4 bulanan. Iya. Dan sekarang cukup mengelola produk UMKM yang sewa tenan aja gitu ya. Saya bantu support lah paling enggak untuk pedagang-pedagang yang ada. Tapi saya tadi lisik sana ada tanaman hias gitu kan. Mungkin kita bisa ngelihat sebelah sana. Boleh. Ini juga mengisi waktu kosong saya selama 4 bulan coffee shopnya tutup. Ya udah saya coba pelajari ikan hias, tanaman hias. Nanti kita sama-sama lihat ke belakang. Ayo kita lihat. Oke. Bang Yasin, ini salah satu jalan keluar ya. Jalan keluar ini di posisi pandemi, coffee shop tutup gitu kan. Dan ini menjadi usaha sementara untuk mengisi waktu luang ini ya. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, usaha coffee shop saya sementara diistirahatkan. Terus saya coba mencari ide-ide yang sekiranya tidak terlalu memberatkan, ya sekaligus buat seneng-seneng lah hobi, tapi juga ada nilai ekonomisnya, menguntungkan lah gitu ya. Inilah yang saya pilih. Ada ikan hias, ada ikan konsumsi, juga di belakang ada tanaman hias. Oh, jadi memang ini sesuai hobi ya? Ya seneng sih. Walaupun sebetulnya saya nggak tahu banyak juga tentang ikan hias awalnya. Ya baru 3 bulan terakhir ini. 3 bulan terakhir ini. Jadi luar biasa. Jadi memang diposisikan pandemi ini menuntut para pelaku UMKM untuk memutar balik memutar otak untuk kreativitas lagi, untuk lebih kreatif lagi ya. Bukan hanya pelaku UMKM, buat sahabat-sahabat semua, mitra Etalase Community. Sebetulnya gini ya, kalau semua yang terdampak pandemi secara langsung, baik yang pelaku usaha mikro maupun yang pekerja kena PHK, artinya yang terdampak langsung, sebetulnya kalau kita mau melihat sekitar kita, ada menambah wawasan lah ya. Itu ada usaha-usaha baru yang mungkin lakukan selama masa pandemi sampai kita punya benar-benar jalan keluar yang permanen gitu. Tapi saya pikir usaha hobi juga cukup oke lah. Cukup oke ya. Gitu. Dan itu minimal menenangkan hati ya. Iya, ngisi kesibukan kosong ya kan. Ya, tapi ada nilai ekonomisnya. Ada nilai ekonomisnya gitu. Oke, Bang Yasin, ini pertanyaan ini cukup signifikan juga ya kan, karena nih Bang Yasin masih muda nih kan. Ini peran dari kaum milenial gitu kan, peran dari kaum pemuda khususnya seperti itu kan, untuk girohnya ke UMKM itu seperti apa sih gitu kan, supaya biar UMKM ini maju gitu kan, dan diisi oleh generasi-generasi para pemuda gitu kan, khususnya pemuda-pemuda Tangsel ya seperti itu. Apa nih, daripada nanti banyak yang pengangguran dan juga banyak juga yang diisi dengan hal-hal yang nggak produktif gitu kan. Apa nih, gimana cara Bang Yasin kira-kira pandangannya seperti apa? Saya pikir nilai positif yang bisa kita ambil dari pandemi yang kita alami hampir 2 tahun ini juga salah satunya adalah kita belajar bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Artinya kita tidak hanya bergantung pada
pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kita kerja di perusahaan atau apa gitu ya. Artinya dengan kondisi pandemi gini semuanya akhirnya sama-sama menyadari bahwa kita perlu juga mengupayakan usaha-usaha yang sifatnya entrepreneurship lah ya. Ya kalau soal entrepreneurship itu apa, saya pikir udah banyak informasi yang bisa kita cari di Google gitu ya. Tapi intinya spirit untuk bertahan di masa pandemi ini itu saya pikir jadi pelajaran yang sangat bagus, terutama buat kalangan milenial. Jangan pernah menyerah, lakukan apa yang kalian bisa, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan pernah takut untuk memulai usaha. Gitu. Seperti itu. Jangan takut memulai usaha, gitu kan, gali potensi yang ada, gitu kan, dan semangatnya tetap dibangun, dijaga. Oke, Mas Bang Yasin, kita lihat ke dalam, boleh Taman Hias? Beberapa ikan hias yang kita tampilkan di depan. Di belakang ada yang memang kita treatment lah. Kita coba budidaya. Budidaya ikan hias yang nilai jualnya agak lumayan. Gitu. Nanti kita lihat. Sudah ada di lokasi terakhir berarti ya? Lokasi tempat melakukan aktivitas di posisi pandemi ini yang murah meriah, bukan begitu ya? Betul. Murah meriah ya? Ini yang saya bilang kegiatan kecil, murah meriah. Ini tanamannya mudah didapat dan harganya juga murah, budidayanya juga sangat mudah. Hanya butuh di stek, ditanam, ya terus pot di marketplace online juga banyak yang murah-murah. Tapi nilai ekonomisnya lumayan. Dan kita bisa manfaatkan medsos itu untuk sarana untuk berjualan. Jadi saya pikir dalam situasi yang serba sulit sekarang bukan berarti akhir dari kreativitas kita ya. Tetap informasi itu saya pikir banyak sekali di luar sana yang bisa kita gali, kita jadikan exit way lah kalau menurut saya. Jalan keluar buat semua mitra-mitra yang terdampak pandemi secara langsung. Saya pikir itu. Oke Bang Yasin, terima kasih. Ini mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan ini membangun solusi yang produktif dan solusi yang komunikatif, dan juga ini bisa menginspirasi perubahan untuk khususnya para pelaku UMKM di wilayah Tangerang Selatan. Jadi para mitra Televisi Community, sekian wawancara eksklusif kami. Kalau yang berkesempatan hadir untuk mencoba beberapa produk UMKM di Taman Jajan khusus, nanti ada lokasinya, kita kasih lokasinya, silakan ketemu Bang Yasin. Kalaupun ada beberapa tenan yang kosong, ada bisa harga juga kompetitif gitu kan, dan sangat murah gitu kan, dan mudah-mudahan ini bisa membantu para UMKM yang memang sekarang terdampak Covid bisa bergeser ke arah sini. Kebetulan memang rame ya sini. Betul sekali. Gitu. Jadi kita kebetulan areanya di pinggir jalan raya utama antara Bintaro dan kampus UIN dekat rumah sakit dan dekat stasiun pemerintahan, dekat stasiun Pondok Ranji. Buat yang ingin mencoba peruntungan baru, silahkan datang saja ke sini. Saya terbuka, mau jualan kuliner di Taman Jajan silahkan, mau yang coba-coba berkreativitas di perkebunan maupun perikanan juga, ayo. Kita belajar. Kompleks dan komplit. Oke, ini luar biasa nih, kompleks dan komplit. Oke, Bang Yasin, apa ada ini platform digitalnya atau platform media sosialnya yang bisa nanti kita share ke teman-teman? Kita masih baru banget, baru sekitar 3 bulan di perikanan, di tanaman juga baru kita mulai fokuskan. Jadi yang lain-lainnya masih dalam tahap persiapan. Tapi kita ruang produksinya sudah ada. Ruang produksi. Ini salah satu contoh sebetulnya kalian bisa buat di rumah. Karena ini nggak butuh modal yang puluhan juta, hanya butuh waktu luang saja. Dan saya pikir mitra-mitra semuanya punya waktu lah untuk ini. Bang Yasin, terima kasih. Para mitra Televisi Community, cukup sekian wawancara eksklusif kami, gitu kan. Saya dengan Bang Yasin, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian dan inspirasi perubahan yang positif, yang komunikatif dan juga yang solutif. Dan dukung channel kami juga dengan cara like, share, subscribe, and comment. Komen, klik, pokoknya pantengin terus YouTube-nya Etalase Community.
Dan boleh juga main-main ke sini di Muara Farm. Muara Farm. Terus juga untuk shopnya, untuk tokonya kita mau kasih nama nanti Trabas. Trabas. Agak unik. Agak unik. Kalau taman jajan kulinernya itu ada Kiss Garden Food Corner. Kiss Garden Food Corner. Sekali lagi subscribe ya, jangan Oke. lupa. Makasih. Ini anak muda. Oke, makasih. Sama-sama. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.